Selamat bergabung pada Puja Bakti Online Wihara Samakidam. Semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Latina, dan pada segmen kali ini saya akan membawakan cerita tentang sebuah kisah yang ada hubungannya dengan kura-kura buta yang ada di tengah laut. Nah, jadi dikisahkan dalam sutra terdapat satu papan yang bolong, yang tengah-tengahnya bolong, sedang terombang-ambing di tengah lautan. Nah, kebetulan di lautan tersebut ada seekor kura-kura yang buta. Nah, ketika kura-kura tersebut ingin naik ke atas permukaan untuk menghirup udara, untuk merasakan sinar matahari, ia tidak sengaja masuk ke dalam bolongan di papan tersebut. Nah, pasti kan kondisi ini sama susahnya kan. Nah, akibat kisah tersebut diceritakan, akhirnya ada seorang anak yang penasaran dengan kondisi tersebut. Nah, dia lalu mencari sebidang papan dan di tengahnya ia bolongkan dan ia lemparkan ke tengah kolam yang tidak cukup besar ukurannya, dan ia lemparkan lalu ia mencoba untuk berenang ke dalam kolam tersebut dan untuk naik ke untuk memasukkan kepala di bolongan tersebut. Nah, tetapi namanya orang berenang kan pasti ada gelombang yang diciptakan di kolam tersebut. Nah, semakin ia dekat dengan papan tersebut, semakin besar gelombang yang diciptakan. Semakin ia mencoba untuk berenang, mengeluarkan tenaganya lagi, gelombangnya semakin besar dan akhirnya papan tersebut juga bergerak menjauh dari dirinya. Nah, akhirnya ia setelah mencoba tersebut seharian, ia merasa sangat-sangat lelah. Nah, akhirnya dia gagal kan. Lalu dia berkata dalam hati, mata saya dapat melihat, kolam ini juga tidak terlalu besar. Akan tetapi, setelah mencoba sepanjang hari, saya masih tidak dapat masukkan kepala ke dalam lubang. Nah, tentu lebih sulit bagi sang kura-kura buta yang ada di tengah lautan itu hingga kepalanya dapat masuk ke lubang saat terangkat. Sungguh, untuk terakhir sebagai manusia dan bertemu dengan ajaran Buddha, ada hal yang sangat sulit. Karena itu, saya harus memanfaatkan waktu ini untuk berlatih diri. Akhirnya semenjak saat itu, sang anak tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keduniawian dan menjadi biku. Nah, setelah menjadi biku, meski telah meninggalkan keduniawian, dia kerap berbagi dhamma kepada masyarakat dan ia berharap hal tersebut yang dia lakukan dapat bermanfaat. Nah, ini adalah salah satu kisah dalam sutra di mana ajaran Buddha itu sudah tidak ada di dunia ini, tetapi ajaran beliau masih bersama kita istilahnya. Jadi makna yang bisa saya ambil dalam cerita kali ini adalah kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan kita yang sudah terakhir sebagai manusia. Kita harus banyak-banyak berbuat baik, kita harus setidaknya menghindari perbuatan jahat. Akhirnya kita memanfaatkan waktu ini untuk melatih diri dan mungkin suatu saat nanti kita bisa mencapai pencerahan atau mungkin kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Nah, jadi sekian kisah yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga kisahnya bermanfaat dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama juga. Dan mohon maaf Mbak kalau misalnya saya ada salah-salah kata, ada kekurangan dalam kata dan pembawaan. Terima kasih dan stay safe semuanya. Dadah. Oke, teman-teman di rumah, kembali lagi. Semoga kalian yang menonton dari rumah tidak bosan melihat saya lagi. Dan kita kembali lagi di Bubak. Ini sudah minggu ketiga dan lagi-lagi online lagi ya, PPKM. Sehari udah bisa 50.000 lebih, luar biasa. Jadi kita berharap yang terbaik aja buat COVID ini cepat
apa bukan selesaikan, lebih cepat maksudnya lebih baik lah dari gak separah yang sekarang. Oke, seperti yang kalian tahu, kita bulan ini ada tema besar yaitu konsisten, dan kita udah berjalan kemarin 2 minggu itu kita udah ada bahas 2 topik, dan kali ini topik hari ini adalah konsisten untuk stay positif. Dan kayaknya ini sangat relate banget dengan kehidupan kita sekarang karena masa-masa yang makin tidak menentu dan hal-hal di depan yang semakin kita tidak expect lah bakal apa yang akan terjadi. Jadi oke, tapi sebelum itu kita ada 3 orang nih akan menemani aku hari ini. Ada Ko Wiyat. Halo Ko. Halo. Ya, halo. Ya, sehat ya? Bagus lah. Sehat. Ya, mantap. Sekarang kita ada Ko Justin juga. Halo Ko. Ko. Ya. Hai. Halo. Gimana? Di sana baik-baik ya? Begitulah. Begitulah. Begitu. Halo, ini ada Ci Michelle nih. Gimana sih? Halo. Ya. Alhamdulillah baik. Kenapa? Baik. Baik ya. Oke. Nah, jadi kita ada 3 orang ini yang bakal nemenin saya hari ini buat ngebahas topik tentang konsisten untuk stay positif. Kalian recently ada gimana? Mungkin ada kesulitan atau gimana? Jadi mungkin kadang kalian ngerasa kayak tidak merasa aman aja karena jadi pikirannya negatif terus, teman. Ada yang mau berbagi, misalkan kan sekarang gak harus di masa-masa COVID, bisa kalau ya di dalam kehidupan sehari-hari lah, mungkin susah buat stay positif misalkan sama orang suka berprasangka lah atau gimana. Mungkin dari Ko Wiyat dulu. Gimana kok? Sorry agak nge-lag. Oh, nge-lag. Apa? Ini kan kita topiknya tentang konsisten buat stay positif. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari gitu, menurut kalian susah nggak sih buat hal ini diimplementasikan, kayak berpikir positif terus? Dari Ko Wiyat mungkin. Halo. Oh, cara tetap fiktif. Halo. Halo. Maksudnya susah nggak sih? Susah. Adakah suara? Ada. Maksudnya susah nggak sih buat selalu stay positif gitu? Kalau buat selalu stay positif sih, ya tergantung sih. Oke. Kadang susah, kadang enggak. Tapi lebih sering apa ya? Harus positif dong. Oke. Ya. Mungkin pernah nggak sih ketemu di situasi susah gitu buat stay positif gitu? Bisa ada di satu situasi yang kita langsung anggapnya yang negatifnya gitu, mungkin dalam contohnya gitu. Ada sih, ada beberapa. Ya, kalau misalkan kayak ada kejadian gitu yang kurang bisa gitulah di positifin. Ya pasti ada lah ya. Nah, itu gimana tergantung kita mengontrolnya aja. Dan kali ini kan kita ngebahasnya tentang konsisten gitu ya, buat selalu stay positif. Oke. Thank you Pak Wiyat udah share pengalamannya. Dari Justin mungkin merasa susah nggak sih buat stay positif gitu? Kalau yang gua sih bisa-bisa aja, tapi tergantung sikon. Kalau contohnya kayak ngomong positif ya, gimana ngomongnya ya? Kayak kadang-kadang bentar, mikir dulu kalimatnya ngomongnya gimana ya. Nggak, maksudnya susah nggak sih gitu buat selalu berpikir positif?
Kalau apalagi kita mau sekarang. ya pasti bisa. Ya Ya, kalau contohnya ambil contoh dari kayak pandemi inilah. oke. Kalau ya orang positif pasti bisa mikir lah. Yang Oke. penting jaga. Kalau jaga terus yang penting nggak kena. Ya masih ada yang kena sih. Kalau negatif justru juga ada. Contohnya kayak selalu was-was, terlalu kayak paranoid gitu atau gitu lah. Jadi merasa segala sesuatu kayaknya nggak aman. Mau keluar aja harus nanti susah. Malahan ya yang gue tahu kalau kayak makin pikiran kita negatif makin gede kemungkinannya kita kena malah. Soalnya Ya, apa-apa kan itu kan tergantung dari perasaan. Ya itu mungkin nggak cuma berlaku di COVID, mungkin di masalah-masalah lain gitu kan. Mungkin ya Justin ya. Ya, oke. Terima kasih atas sharingnya. Kalau dari Ci Michelle sendiri gimana? Buat selalu berpikir stay positif itu susah nggak sih? Atau mungkin kadang ada kendala di beberapa situasi? Lumayan susah sih. Jadi kalau misalnya kadang aku memikirkan situasinya itu negatif, kadang kayak bilang sama diri sendiri, enggak lah, nggak mungkin lah misalnya. Terus kayak bilang positif aja kali, mungkin deh kayak gini, mungkin deh kayak gitu. Mungkin contohnya kayak pandemi sekarang tadi sih Justin bilang, ya kalau misalnya kita stay at home terus, jaga badan, jaga kesehatan, ya pasti positively kita bakal tetap sehat gitu. Ya. Seperti Oke. Thank you Ci. Berarti rata-rata di sini kurang lebih merasakan ya kalau kadang itu buat stay positif itu kadang susah gitu ya, setuju? Ya kadang mungkin ada di beberapa situasi kita mungkin berprasangka ya, berprasangka atau kita mikir terlalu jauh ya. Jadi kadang untuk stay positifnya kita susah. Nah menurut kalian nih gimana sih caranya buat kita terus-terusan buat bisa kita langsung to the point aja lah biar nggak terlalu muter-muter. Gimana sih buat selalu bisa konsisten dan selalu konstan bisa stay positif, atau mungkin kalian ada patokannya kah, atau kalian ada pakemnya sendiri kah? Mungkin dari Kowayat sebagai ini yang sudah berpengalaman. Kalau dari ini gue atau saya nih? Terserah, gue boleh. Kalau misalkan gue sendiri sih cara biar tetap positif itu yang pertama kita harus pikirannya harus lurus gitulah, jangan suka mikir-mikir yang negatif. Itu yang kedua itu ya udah itu. Oke, jadi apa maksudnya pikir positifnya aja gitu ya. Jadi tapi kadang kalau kita kalian ngerasain nggak sih? Tapi kadang kalau kita udah di satu situasi nih, kadang kita udah nggak sempet gak sih buat mikirin negatifnya gitu. Kadang kayak misalkan di beberapa situasi gitu, kadang udah nggak kepikiran gitu hal-hal negatifnya. Jadi kita tetap stay positif gitu ya. Jadi oke. Thank you. Ya. Kalau dari Ci Michelle sendiri gimana? Jadi ada satu patokan itu pakem, gua memang bener harus stay positif. Itu gimana cara biar konsisten? mungkin kalau biar bikin kita nggak mikir terus, misalnya kayak nge-overthink terus lah, misalnya mikirin sesuatu, misalnya kita ada masalah, terus kita kayak mikirin terus, lebih baik kayak cari kesibukan lain gitu sih, supaya mikir terus. Soalnya kalau misalnya kita mikir tuh kemungkinan bisa kebanyakan negatif gitu kan. Ya jadi hindari memikir terlalu berlebihan dengan cari kesibukan lain. Oke. Ini mungkin kesibukan lain biar ada hal lain yang agak biasanya ke distract dikit lah ya, supaya kita nggak terlalu mikirin. Menurut aku sih nanti lama-lama juga lupa masalahnya. Oke. Itu kalau siap. Kalau dari Justin sendiri gimana? Ya kalau menurut gua, kalau ya suatu kejadian ya pokoknya selalu mikir, jangan selalu mikir yang jelek-jeleknya dulu. Yang pertamanya ya mikir yang bagusnya dulu lah, kayak kan setiap hal ada yang positif ada yang negatif. Biasain pikir yang bagus dulu,
menghindari pikiran jelek. Kalau terus juga kayak selalu bersyukur lah intinya lah. Oh iya. Jangan terlalu gampang kayak merasa ada susah dikit kayak ngerasanya ada musibah, atau juga harus optimis, jangan terlalu pesimis. Jadi jangan dikit-dikit mikir kayak ini anggapnya ampas lah itunya lah, jeleknya mulu lah. Nggak mungkin dong seumur hidup kayak ada selalu jelek, nggak pernah dapat bagus. Ya. Gitu lah. Ya, gue sih setuju banget sih sama yang Pak Jasim ngomong barusan, karena mungkin lumayan relate sama kita juga ya guys. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari yang kita nanya-nanya orang ini, tadi yang pertama mikir lurusnya aja. Misalkan dalam satu situasi kita, yang penting kan kita udah memberikan yang terbaik gitu. Jadi kita mikir positif. Tapi itu ada psikologinya tau, kayak kayak pikiran buat selalu positif itu kayak mempengaruhi gitu dalam bias-bias psikologi kita gitu. Jadi terkadang ya kalau memang kita udah negatif gitu ya, jadi kesannya itu udah beda lah gitu. Terus tadi yang kedua mungkin kalau itu lebih ke kalau masalah yang udah berlalu gitu ya, jadi itu cari kesibukan lain gitu. Jadi biar lama-lama pun kita udah nggak sempet buat mikirin yang negatifnya lah. Atau nggak kadang biasa kalau kita bilang mungkin nih kayak yang topik yang minggu lalu juga nggak sih, yang kayak maksudnya jalanin aja gitu, kayak kalau ada masalah jadi jangan terlalu banyak mikir negatifnya. Tapi kadang kalau cuma ngomong doang sih, orang pasti banyak yang mikir kalau ngomong doang sih ya pasti oke, ngomong. Cuman kadang memang praktek, cuman kita di sini ya cuman bisa sharing doang atau mencoba membantu atau memberi kayak opini lah. Ya, atau bukan pencerahan sih, kayak batasan. Ya gitulah. Jadi orang kayak musyawarah atau cari solusi lah intinya. Ya, ini kan kita dalam lingkup keagamaan juga ya, emang harus stay positif, yoi nggak? Atau gimana? Dalam pergaulan misalkan. Kalau kita terkenal ada grup-grup misalkan. Ya pokoknya jangan fokus aja lah, pokoknya lakukan yang terbaik aja supaya kita itu udah nggak sempet buat pikiran negatif. Dan kalau yang kata Coach Justin bilang benar sih, optimis. Jadi gimana kita ngeriak terhadap sesuatu gitu. Tapi gue suka banget sih satu pepatah yang ngomong kalau ada masalah ya don't react gitu, tapi lebih kemikirin ke solusinya. Maksudnya jangan mikirin masalahnya dan ya positif aja gitu ya. Setuju ya. Tapi ya. Oke, tadi kan kita udah dapat beberapa kesimpulan ya dari topik utama kita. Tapi kalau menurut kalian ya, di beberapa situasi perlu nggak sih kadang buat kita bukan lebih berpikir negatif atau mungkin lebih waspada aja gitu? Bijak lah, jadi lebih bijak. Tapi waspada sama negatif itu menurut gue sih beda sih. Okay. Kalau waspada itu kayak gimana gitu ya, kayak mencegah, sifatnya mencegah. Kalau negatif kayak ke arah jelek, jadi kayak mencegah tapi malah bukannya bagus, malah jadi yang jelek dapatnya. Oh, kalau mikir negatifnya ya oke, setuju. Gimana kalau menurut Cici, Michelle sama Komet, mungkin berpikir negatif itu kadang perlu nggak sih? Atau mungkin kalian ada sudut pandang kalau kayak Justin bilang, kadang kalau mikir negatif sama waspada itu beda gitu. Komet dulu deh. Kalau dari gua sendiri, berpikir negatif itu boleh, tapi jangan dipikir terus-terusan. Nanti jadinya kebawa jadi beban pikiran gitu, soalnya malah nanti yang dijalanin jadi negatif. Waspada itu selalu negatifnya nggak sih kalau menurut Koet? Waspada enggak negatif sih. Oke. Lebih ke arah menjaga-jaga aja. Oke. Ya, oke. Thank you. Dari Cimichal gimana sih? Kalau menurutku sih ya, kalau misalnya ada masalah terus mikirin negatif itu kayak waste of time sih.
Soalnya kalau misalnya kita cuma mikirin doang, itu kayak nggak guna, cuma mikirin doang kayak nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada yang berubah Kayak gitu ya. kecuali lu mikirin, ya nggak bakal ada yang berubah, lu cuma mikirin doang ya apa yang berubah gitu. Kecuali lu mikirin solusinya untuk solve the problem gitu. Beda mungkin itu lebih bermanfaat gitu. Bener. Ini relate sama yang minggu lalu nggak sih? Jadi kayak apa? Maksudnya jalanin aja gitu maksudnya. Nggak usah yang udah nggak gue nggak dengerin. Oke. Gue cuma masuk doang. Oke. Minggu lalu kok kasih tau gue nggak ikut. Minggu nggak tahu. Tapi ini kita 4 minggu ini sih relate banget sih topiknya sih. Apa? Intinya konsisten. Iya. Jadi tapi utamanya konsisten gitu ya. Jadi kayaknya dari yang kita jelaskan ini kayak udah cukup menjawab untuk konsisten buat step positif gitu ya. Jadi kalau kalian lihat seri-seri berikutnya juga ya berhubungan juga lah. Jadi kalau kayak film gitu ada episode-episodenya. Kalau kalian baru langsung nonton yang ini, kalian mending nonton dulu yang sebelumnya juga, subscribe. Nyalain notif. Like and subscribe. Ya, di share juga. Mungkin di anak-anak seumuran kita. Mungkin di anak-anak seumuran kita juga relate gitu. Jam. Ya, karena ini nyambung banget Gak dari juga. minggu sekarang. Jadi ya bisa dicek out YouTube kita ya. Oke, jadi kayaknya tadi dari yang udah kita bahas kayaknya udah cukup menjelaskan ya tentang konsisten untuk stay positif. Kalian kalau mungkin masih belum jelas atau mungkin ada masalah atau gimana, kalian bisa komen di bawah guys. Komen atau mungkin menurut kalian dari apa yang kita bawakan ada yang nggak cocok sama kalian atau mungkin menurut kalian ada yang salah atau gimana ya nggak apa kalian komen aja di bawah, tetap nggak apa. Nanti sebisa mungkin kita reply ya. Ini adminnya gimana? Di reply ya? Ya oke, siap dah. Oke, jadi dari apa yang udah kita bahas hari ini ya itu konsisten untuk stay positif itu emang perlu banget sih. Apalagi masa sekarang kan kita nggak tahu rintangan apa yang ada di depan. Jadi kadang kalau kita yang kayak Cimisal tadi bilang, kalau kita kadang mikir doang kan nggak ada yang berubah, dan itu kadang cuma bikin capek hati kita doang. Nggak, jadi mending lebih ke mikirin dalam solving the problem dan buat apa dan jalanin aja. Berpikir negatif boleh atau mungkin berpikir dari dua sisi boleh supaya melatih kita jadi bijak. Cuman ya kalau udah terlalu negatif ya udah salah gitu ya. Oke, jadi thank you banget guys buat sharing-sharingnya hari ini. Buat tema kali ini, dan kita minggu depan ada tema yang gak kalah menarik lagi, kayaknya lebih menarik ya dari yang sekarang dan sangat berhubungan ya. Jadi stay tune aja, yang kayak gue bilang tadi guys, subscribe itu tombol di bawah subscribe ya. Mungkin kalian bakal ketemu orang yang beda lagi minggu depan mungkin atau gimana, tapi yang jelas hostnya tetap saya. Semoga kalian tidak bosan ya. Siapa tahu tercerahkan. Iya, betul. Guys, thank you banget ya buat hari ini yang udah join dan bagi-bagi pengalamannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa ya bermanfaat lah buat yang di rumah ya. Ya, akhir kata dari gua, thank you guys, dan yang udah nonton selalu kita doain supaya COVID ini segera berlalu. Mungkin ini bukan masa yang mudah, tetapi dari sini memaksa kita untuk belajar menjadi lebih baik ya. Terima kasih guys. Bye. Yuk. Udah ya. Dah.